Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat sore berkah dalam. Kita sudah memasuki Advent kedua. Lilin Advent pertama namanya apa? Prophecy Candle, lilin kenabian. Hari ini kita menyalakan lilin Advent kedua, namanya Bethlehem Candle. Bethlehem sebagai kota penuh berkat, penuh damai. Kita diundang di Minggu Advent ini untuk berdamai dengan diri kita, dengan keluarga, sesama, terlebih Tuhan. Sebagai gereja Maria Bunda Allah, kita melanjutkan novena menyambut hari ulang tahun pertama. Novena ke-6 kita mengambil tema Santa Maria, pelindung orang yang berduka cita. Dan mari kita renungkan sabda Tuhan dan juga tema novena ini semoga menjadi peneguhan iman kita. Melalui Injil Tuhan, kita mendapat pewartaan dari Yohanes Pembaptis. Dia menyerukan, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Seperti barisan, upacara, peleton, luruskan yang bengkok-bengkok, yang melenceng.
Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Tidak ada manusia tanpa keliru, salah, dan berdosa. Namun tidak setiap orang menyadari, mengakui, dan mau bertobat. Besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis di gereja kita ini dibuka kesempatan untuk menerima sakramen tobat. Siapa yang mau hadir? Lu kok ora ono sing 7 jari? 4 hari disiapkan untuk kita sore hari. Dan semoga kita terundang untuk bertobat, di mana kita mau menyambut Tuhan, melayakkan diri dengan resik, bersih-bersih. Seperti kita mau makan, tidak mau tentunya makan dengan piring kotor. Makanannya enak, makanannya nikmat, piringnya kotor, pasti kita tidak mau. Kita tidak hanya mau menerima makanan yang enak, yang nikmat. Kita mau menerima Tuhan, kita Yesus Kristus. Kalau mau makan saja, resik-resik. Namun ya ada ya, sekarang ini burung adus we terus mangan sik. Namun kiranya mandi dulu ya adik-adik ya. Mandi dulu meskipun libur, jangan terus bangun kok terus makan. Bersih-bersih supaya layak untuk makan pun kita melayakkan diri. Apalagi mau menyambut Tuhan, kiranya semestinya kita cecawis, reresik hati dan diri kita ini. Dan semoga kita mau untuk itu, sehingga kita yang sering keliru, salah, dan berdosa ini dilayakkan oleh Tuhan. Advent kedua ini secara khusus kita bertekun secara istimewa. Kita memberikan tema kemarin Natal, besok Natal ini temanya keluarga Katolik membawa damai. Minggu Advent pertama kemarin menyambut Raja Damai. Dan Minggu Advent ini untuk menambah renungan Advent, apakah keluarga kita damai? Apakah keluargaku keluarga yang damai? Semoga kita mau melihat terbuka dan jujur, di mana damai itu kalau kita melihat kamus artinya tidak ada perang, tidak ada permusuhan, aman, rukun. Nah, mari kita lihat di mana kita punya harapan bahwa keluarga adalah tempat paling sejuk. Keluarga adalah tempat paling damai. Mengapa? Hanya keluarga yang sebenarnya bisa menerima anggota keluarga dalam kondisi apapun. Kalau dengan sahabat mungkin sudah biasa lumrah, saat senang berprestasi semua ingin bersahabat. Namun saat kita gagal, jatuh, berdosa, banyak yang lari, bahkan tidak mau kenal lagi. Namun keluarga oleh Bapak Paus kita Fransiskus
menjadi tempat pengampunan, di mana di situ tempat kesejukan. Jujur, saya belum lama bisa minta maaf kepada bapak saya. Baru setelah menjadi imam. Gengsi, rumangsa apik. Dan waktu itu, setelah menjadi imam, tergerak datang kepada bapak dan ibu, minta maaf atas segala kekurangan saya sebagai manusia, sebagai anak yang tidak nurut, yang tidak sesuai harapan, bandel, nakal. Terjadilah rekonsiliasi, terjadilah kesejukan, kedamaian, berpelukan. Kita boleh bertanya, kapan terakhir kita sebagai anak memeluk orang tua kita, memeluk ayah, memeluk ibu kita? Begitu pula sebaliknya. Mungkin kita sebagai ayah, sebagai ibu, karena keegoisan kita, mungkin juga menyakiti anak-anak kita. Bukan kisah fiksi, namun nyata. Ponakan saya, kelas 2 SD, protes, tidak mau sekolah lagi. Karena apa? Karena tidak mengalami ayah ibunya di rumah. Semua kerja, sebelum bangun ayah ibu sudah tidak ada, mau tidur ayah ibu belum pulang. Dan akhirnya setelah beberapa saat merenungkan, salah satu dari kakak sepupu saya berhenti bekerja untuk menemani anaknya. Dan baru setelah itu mau sekolah lagi. Keluarga adalah harapan, kesejukan, kedamaian. Masihkah keluargaku tempat sejuk, tempat damai? Apakah di sana ada pengampunan, ada belas kasih yang menyejukkan, yang mendamaikan? Mari, minggu ini kita semua dipanggil, entah sebagai anak, entah sebagai bapak, seorang ayah, ibu, apalagi ayah. Dek, papa salah. Telah melakukan, menuntut kamu, keras padamu. Begitu pula anak. Lalu saling berpelukan. Ini bukan teori, namun upaya mewujudkan kedamaian keluarga. Dan kalau itu semua masih dibatasi oleh gengsi, lu aku itu kan bapak selalu benar. Aku juga anak yang selalu benar. Keluarga itu saya yakin mandek, berhenti, bertumbuh di dalam kedamaian, di dalam kesejukan. Maka minggu ini Bethlehem Candle, semoga kita bisa menjadi Bethlehem, tempat penuh rahmat, tempat penuh damai untuk keluargaku minimal.
agar mereka mendapatkan kesejukan. Dan itu semua yang akan membawa kepada pertumbuhan. Datang minta maaf itu tidak semudah yang dikatakan. Namun kalau itu terjadi, entah seorang suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami, bapak minta maaf kepada anak, anak minta maaf kepada bapak ibunya. Ini sesuatu yang akan melahirkan kedamaian. Itu tidak mahal. Tidak. Namun belum tentu kita semua bisa. Dan semoga dengan merayakan Minggu Damai ini, kita dimampukan untuk mengampuni, memberi hati, terjadi rekonsiliasi dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Tenan yo, tenin yo. Yang ketiga, kita sebagai keluarga besar Gereja Santa Maria Bunda Allah menekuni novena Maria Bunda Allah, dan hari ini kita mengambil tema Santa Maria, pelindung orang yang berduka cita. Bahkan ada perayaannya, Maria berduka cita. Ini diambil saat gereja melihat Bunda Maria seorang ibu yang setia, yang tegar, menemani putranya Yesus Kristus sampai di bawah salib. Seorang ibu yang setia dan tegar. Bukan pertama-tama hadir menghibur. Bukan pertama-tama hadir dengan banyaknya kata-kata. Tidak. Namun menemani. Begitu pula ibu bapak tentunya pernah sakit. Ketika kita sakit lalu orang datang mengunjungi, kabeh wong takon, "Lara apa? Kepiye? Mau dikapake? Obate apa?" Hi cerewet. Orang sakit, orang berduka cita, orang sedih gagal, tidak butuh kata-kata banyak. Tidak perlu diberi pengertian, diberi pemahaman, diberi teori. Bunda Maria, pelindung orang berduka cita, setia tegar menemani putranya, menemani dengan penuh kasih. Ketika yang sakit, yang gagal, yang berduka cita perlu disapa, kita menyapa. Penuh kasih, menemani, bahkan kata sedikit saja. Seperti Bunda Maria yang menemani putranya. Nah, mari. Apakah aku ini teman, sahabat terbaik untuk istriku, untuk suamiku, untuk anakku? Apakah aku ini teman curhat terbaik untuk suamiku, untuk istriku, untuk anakku, untuk bapak ibuku? Apakah aku ini teman terbaik, sahabat terbaik? Kalau tidak, kita harus bertanya, ada yang salah ini. Teman terbaik seorang suami, ya istrinya. Teman terbaik istrinya, ya suaminya. Namun apakah ia teman terbaik anak-anak, bapak ibunya? Apakah bapak ibu bisa menjadi Bethlehem, tempat penuh rahmat, tempat penuh damai? Puji Tuhan, syukur kepada Allah ketika bapak ibu menerima curhatan anak.
berarti Bapak Ibu berhasil menjadi teman terbaik, sahabat terbaik. Kalau anak-anak kita cerita kepada orang lain, SMP cerita sama SMP, SMA, podo petuke. Mereka tidak tahu tentang kehidupan ini. Maka sering dibombong, sering ditipu. Namun ketika anak cerita, curhat kepada orang tua, berbahagialah ibu, bapak, mama, papa yang menerima curhatan anak-anak. Berarti panjenengan telah menjadi Bethlehem, tempat penuh rahmat, penuh damai. Namun kalau anak-anak sama sekali tidak cerita, sama sekali tidak ngomong dengan bapak ibunya, hati-hati, berarti bapak ibu salah. Berarti bapak ibu tidak bisa menjadi ayah dan ibu sebagai sahabat, teman terbaik. Bapak ibu gagal. Maka harus terjadi rekonsiliasi. Dan ini harus supaya keluarga selamat. Dan semoga ini semua mengundang kita untuk terpanggil menjadi Bethlehem, tempat penuh rahmat, penuh damai, teristimewa untuk keluarga kita. Dan semoga dengan demikian kedamaian itu benar-benar hidup, benar-benar dirasakan keluarga kita masing-masing. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.